Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Radiasi, kali ini kita akan mengetahui bagaimana uji kesesuaian pesawat Sinar X dan Radiodiagnostik mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia atau Bapeten nomor 2 tahun 2008. Simak video ini baik-baik ya teman-teman. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengapa peraturan ini diterbitkan. Yang pertama, karena peraturan ini dilatar belakangi oleh perlunya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait uji kesesuaian terhadap kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaan. Nah, untuk tujuannya sendiri adalah agar dapat mengetahui apa saja peraturan yang diperlukan dan perlu diperhatikan dalam melakukan uji kesesuaian, dan manfaatnya adalah dapat melaksanakan pekerjaan uji kesesuaian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan. Uji kesesuaian pesawat Sinar X merupakan serangkaian kegiatan pengujian untuk memastikan pesawat Sinar X dalam keadaan andal. Nah, untuk tujuan dilaksanakannya uji kesesuaian sendiri adalah untuk mencegah terjadinya paparan yang tidak diperlukan bagi pasien dan pekerja radiasi, serta sebagai wujud dari program prioritas Bapeten nomor 1, yaitu penguatan jaminan perlindungan keselamatan pasien di radiologi. Nah, untuk apa saja yang akan dibahas dalam slide selanjutnya, yaitu adalah mengenai kewajiban uji kesesuaian, mengenai lembaga uji kesesuaian, mengenai tata laksana penunjukan lembaga uji kesesuaian, ada surveillance, kemudian ada pelatihan uji kesesuaian, ada rekaman dan laporan, serta sanksi administratif, teman-teman. Yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana kewajiban mengenai uji kesesuaian. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa saja pesawat Sinar X Radiodiagnostik dan intervensional. Yang pertama adalah pesawat Sinar X radiografi umum. Nah, pesawat Sinar X ini terpasang tetap atau mobile dan portable bentuknya. Nah, untuk yang kedua ada pesawat Sinar X fluoroskopi, yaitu ada radiografi fluoroskopi, C-arm, U-arm, and O-arm. Untuk yang ketiga ada pesawat Sinar X mamografi, yang keempat pesawat Sinar X CT scan, dan yang kelima adalah pesawat Sinar X gigi atau dental yang terdiri atas ekstraoral dan intraoral. Untuk ekstraoralnya terdiri atas panoramik dan cephalometrik. Kewajiban yang pertama yaitu mengenai pelaksanaan uji kesesuaian ini dilakukan oleh badan hukum atau lembaga atau pihak terkait yang ditunjuk sebagai lembaga uji kesesuaian dan mendapat penunjukan dari Kepala Bapeten secara langsung. Nah, untuk waktu quality assurance atau waktu perbaikan dari pesawat Sinar X itu sendiri yaitu adalah setiap 3 tahun sekali untuk mamografi, dan ada yang 4 tahun sekali untuk radiografi, CT scan, dan Sinar X gigi. Selanjutnya, uji kesesuaian itu dilakukan terhadap apa saja? Yang pertama adalah terhadap pesawat Sinar X yang belum memiliki sertifikat uji kesesuaian. Yang kedua adalah pesawat X yang akan melampaui masa pengujian berkala, dan yang terakhir adalah pesawat Sinar X yang mengalami perbaikan atau penggantian pada komponen yang mempengaruhi parameter uji kesesuaian. Nah, yang parameter yang keempat adalah kondisi dari pesawat Sinar X itu sendiri. Uji kesesuaian harus menunjukkan pesawat Sinar X dalam kondisi yang pertama andal, yang kedua adalah andal dalam perbaikan, yang ketiga adalah tidak andal. Ketiga parameter itu tersebut harus ditentukan melalui uji kesesuaian dengan standar-standar yang ada dengan parameter yang sudah ditetapkan oleh Bapeten. Seperti itu.
Selanjutnya adalah mengenai lembaga uji kesesuaian. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa lembaga kesesuaian harus ditunjuk oleh Kepala Bapeten dan harus berdasarkan badan hukum yang berlaku. Harus ada persetujuan dari badan hukum yang berlaku yaitu Bapeten. Nah, untuk persyaratan manajemen dalam lembaga uji kesesuaian yaitu ada 14 persyaratan dari mulai organisasi sampai kaji ulang manajemen, dan untuk persyaratan teknisnya ada 8 buah dari mulai uji kualifikasi dan kompetensi personil sampai pelaporan hasil uji kesesuaian yang harus dilaporkan kepada pihak Bapeten. Selanjutnya ada mengenai tata laksana penunjukan, dalam hal ini penunjukan lembaga uji kesesuaian. Yang pertama harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapeten dengan melampirkan syarat dokumen. Yang kedua adalah dengan audit dokumen dan verifikasi lapangan. Yang ketiga, setelah audit dokumen dinyatakan lengkap, Kepala Bapeten melakukan penunjukan kepada lembaga uji kesesuaian untuk jangka 3 tahun, dan selanjutnya harus sudah mendapat agregitasi dari Komite Agregitasi Nasional atau KAN sesuai dengan lingkupnya, dan yang terakhir harus melalui pengajuan permohonan penunjukan kembali kepada Kepala Bapeten. Untuk poin yang keempat, kita akan belajar mengenai surveillance. Surveillance itu adalah terdapat 4 komponen yang harus kita ketahui di sini, yaitu yang pertama adalah pelaksana waktu, yang kedua waktu, yang ketiga meliputi apa saja, dan yang keempat adalah kondisi. Nah, hal tersebut sudah tertuang dalam PPT ini dari mulai pelaksana sampai kondisi. Personil uji kesesuaian harus melalui pelatihan uji kesesuaian terlebih dahulu. Nah, untuk kualifikasinya dia harus meliputi pelatihan pengujian kualifikasi dan pelatihan tenaga ahli. Lembaganya harus sudah terakreditasi oleh KAN dan penunjukannya oleh Kepala Bapeten langsung dan sudah melakukan audit. Kemudian waktunya penunjukan pelatihan uji kesesuaian selama 3 tahun, berlaku selama 3 tahun. Selanjutnya adalah rekaman dan laporan. Untuk rekaman tersendiri ada 2 jenis rekaman, yaitu rekaman mutu dan rekaman teknik. Rekaman mutu terdiri atas rekaman audit internal, rekaman kaji ulang manajemen, rekaman pengaduan pelanggan, rekaman pengendalian dan ketidaksesuaian. Yang untuk rekaman teknis ada rekaman pengujian, rekaman penggunaan dan penyimbangan peralatan, rekaman pengecekan antara, rekaman kondisi lingkungan, rekaman validasi metode, dan rekaman dosis personil. Kemudian untuk sanksi administratif bisa berupa sanksi tertulis, pembekuan, dan pencabutan. Untuk sanksi tertulis diberikan sebanyak 3 kali, dan untuk pembekuan adalah untuk diberikan bersama dengan peringatan tertulis ketiga, dan untuk pencabutan dilakukan jika lembaga uji kesesuaian terbukti melakukan kesalahan. Jadi ketika melakukan uji kesesuaian, lembaga uji kesesuaian pun harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Bapeten, seperti itu. Jadi nah, seperti itu teman-teman pembahasan materi kita kali ini mengenai peraturan uji kesesuaian. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.